Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Aini Albayhaq dari Prodi Farmasi Universitas Al-Ghifari. Akan menjelaskan tentang simplicia. Definisi simplicia. Simplicia bentuk jamak dari simplex, dari kata simple atau sederhana. Bahan obat alam yang masih berada dalam wujud aslinya atau belum mengalami perubahan bentuk apapun. Simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Sinonim simplicia: obat gubal atau raw material, crude drug adalah segala sesuatu yang natural atau alami, senyawa yang belum diolah yang berasal dari sumber organik ataupun anorganik, seperti tumbuhan, hewan, bakteri, organ atau keseluruhan organisme yang ditunjukkan oleh diagnosis. Pengobatan, pengeringkan atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Sumber simplicia. Sumber simplicia terbagi dari tiga, yaitu nabati, hewani, mineral atau pelikan. Nabati, tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat isi sel secara spontan keluar atau dikeluarkan, atau zat-zat tertentu dipisahkan dari tanaman yang belum berupa zat murni. Hewani adalah hewan utuh, bagian hewan, zat-zat berguna dari hewan dan belum zat murni. Mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sangat sederhana, belum berupa zat murni. Penggolongan simplicia. Simplicia hewani, contohnya minyak ikan, madu, meldefuratum, susu, kuda laut kering, cakar macan, reptil seperti toke, biawak, bulus, hormon, enzim, kantarida, sejenis. Selanjutnya simplicia pelikan atau mineral, contohnya sumber air panas, gunung berapi, masker lumpur, air laut, batu belerang, tawas. Selanjutnya sebagian besar simplicia nabati merupakan produk hasil pertanian tumbuhan obat. Setelah melalui proses pasca panen dan proses preparasi sederhana dihasilkan produk farmasi siap pakai atau siap proses lanjutan. Selanjutnya adalah aspek penyebab variasi metabolit. Metabolit sekunder yang difaktori dari faktor genetik biasa dari bibitnya, misalnya, terus rekayasa agronomi pupuk, perlakuan selama masa tumbuh, jadi perlakuan tanaman selama pertumbuhannya diperhatikan, terus panen waktu pasca panen waktunya diperhatikan, pasca panennya, terus selanjutnya lingkungan tempatnya tumbuh dan iklimnya diperhatikan. Selanjutnya jalur metabolisme sekunder. Nah, metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan atau disintesa pada sel dan grup taksonomi tertentu pada tingkat pertumbuhan atau stres tertentu. Nah, ini seperti contohnya asam amino, protein, lemak, asam lemak yang alkaloid. Jalur selanjutnya asal tanaman obat. 1. Tumbuhan liar, tanaman berkebun rakyat, tumbuhan sari, budidaya, seleksi, jaringan. Selanjutnya budidaya tanaman. Tanaman obat ditanam bukan sekedar diambil biomasanya, tetapi lebih dititik beratkan pada kandungan bahan aktifnya atau lazim, juga dikenal dengan istilah metabolit sekundernya. Tindakan budidaya tanaman obat bertujuan untuk dapat memanipulasi, mengubah atau juga meningkatkan kandungan bahan aktifnya. Dasar pembuatan simplicia. Yang pertama, pembuatan dengan pengeringan, pembuatan dengan fermentasi, pembuatan dengan proses khusus, penyulingan, penyarian, pengeringan, ekudat. Yang selanjutnya keempat, pembuatan dengan memerlukan air, pati. Selanjutnya proses penyimpanan simplicia. Yang pertama pengumpulan atau panen, yang kedua sortasi awal atau sortasi basah, yang ketiga pencucian, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam sortasi akhir atau sortasi kering.
Yang ketujuh, pengepakan. Yang kedelapan, penyimpanan. Selanjutnya, pengumpulan atau panen. Paling berperan masa panen. Waktu panen yang tepat adalah saat bagian tanaman tersebut mengandung zat aktif dalam jumlah yang terbesar. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Bagian tanaman yang akan digunakan senyawa berkhasiat tidak terdapat pada seluruh bagian tanaman. Perlu diketahui sebagai tanaman yang akan diambil sebagai simplicia. Yang kedua, waktu panen pagi, siang, sore. Misalnya apabila akan diambil kandungan minyak atsiri, panen dilakukan pada pagi hari. Untuk diambil amilumnya diambil pada sore hari pada saat pemanenannya. Selanjutnya, pengumpulan atau panen. Bagian tanaman seperti biji itu saat buah mulai mengering, masa panennya saat buah mengering, terus buah tergantung tujuan, manfaat zat aktif bunga menjelang penyerbukan. Bunga masih kuncup, ada yang bunga yang masih mulai mekar diambilnya. Terus daun saat fotosintesisnya berlangsung maksimal, pucuk saat warna pucuk berubah jadi daun tua. Kulit batang awal musim kemarau, umbi lapis saat akhir pertumbuhan, rimpang awal musim kemarau, yang akar saat proses pertumbuhannya berhenti atau mati. Selanjutnya, sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan pengotor sebelum dilakukan tahapan pencucian. Pengotor pada sortasi ini dapat dibagi menjadi 2. Kotoran luar. Dalam pengotoran luar bisa berupa tanah, kerikil. Pengotor dalam merupakan bagian dari tumbuhan tersebut yang akan bagian yang diambil. Selanjutnya, pencucian. Ini merupakan tahapan kedua dalam pasca panen yang bertujuan untuk menghilangkan tanah atau pengotor lain yang bersisa setelah sortasi basah. Pencucian sebaiknya menggunakan air bersih seperti air dari mata air, sumur atau pam yang dilakukan dengan air bersih dan air yang mengalir dan mungkin mengandung mikroba yang tidak diharapkan. Nah, yang penting yang harus diperhatikan di dalam penyucian, 1. Bahan yang mudah larut dalam air, pencuciannya harus cepat. Yang kedua, kondisi air harus bersih, jangan menambah mikroba awal. Mikroba dalam air itu yaitu Micrococcus, Bacillus, Proteus, banyak lain. Selanjutnya, perajangan. Perajangannya tujuan utamanya dari perajangan adalah untuk mempermudah pengeringan sehingga lama waktu pengeringan dapat dihemat. Nah, yang harus diperhatikan di dalam perajangannya itu menggunakan alat perajangan yang tidak beraksi dengan bahan. Semakin tipis semakin baik, tapi perlu diperhatikan ada tidaknya senyawa yang mudah menguap. Yang terakhir, sebaiknya bahan dijemur terlebih dahulu sehari sebelum dirajang. Selanjutnya, alat pengeringan. Pada pengeringan secara buatan digunakan alat yang dapat diatur suhunya, kelembabannya, tekanan ataupun sirkulasi udaranya. Sortasi kering. Sortasi kering merupakan tahap akhir penyiapan simplicia. Sortasi ini bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tumbuhan yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotor lainnya yang masih ada atau tertinggal pada simplicia kering. Selanjutnya, pengepakan dan penyimpanan. Mutu simplicia menjadi turun kalau kondisi penyimpanan tidak diperhatikan. Tujuan penyimpanannya yang baik dari suatu simplicia adalah mencegah menurunnya mutu simplicia selama penyimpanan akibat pengaruh luar atau karena faktor lingkungan sekeliling di dalam penyimpanan. Nah, dalam penyimpanan juga harus diperhatikan wadahnya harus bersih, kedap udara diperlukan untuk simplicia. Selanjutnya, udara tropik dengan kelembaban tinggi memudahkan pertumbuhannya jamur. Wadah dari logam atau kaleng tidak dianjurkan karena dalam beberapa hal berpengaruh terhadap kandungan aktif simplicia. Ya, takutnya yang ditakutkan seperti berkarat entarnya kan. Meskipun wadah kaleng itu kedap udara. Selanjutnya, karakteristik ideal penyimpanan: suhu rendah, kelembapan reaktif rendah, tekanan udara dalam ruang dan sistem sirkulasi udara yang baik. Untuk menyediakan ruangan dan kondisi tersebut cukup sulit dalam industri herbal. Maka standar minimal adalah kebersihan ruangan penyimpanan, terhindar dari kotoran tikus, kecoa dan serangga lainnya, dan mencegah kontaminasi langsung dari lingkungan.
Nah, selanjutnya penggunaan obat dari tumbuhan. Yang pertama irisan atau serbuk simplicia, kedua ekstrak, selanjutnya senyawa murni diisolasi dari tumbuhan obat, yang terakhir kafein, morfin, dan lain-lain. Pembuatan obat tradisional simplicia biasa dibuat menjadi pil, rebusan, seduhan, serbuk, kapsul, sirup, dan tablet. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, salah-salah kata dalam omongan, dalam perkataan. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.